Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Oke, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video lagi ya, karena sudah lama sekali nggak upload video. Kali ini saya mau upload lagi, dan kali ini saya membuat project baru lagi. Ini projectnya membuat sebuah table saw ya, membuat sebuah table saw menggunakan dinamo DC. Ini dinamo DC bekas printer ya, seperti ini untuk dinamonya. Terus ini untuk bearingnya dan asnya seperti ini. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, yang belum subscribe dulu ya, karena satu subscribe dari kalian satu semangat buat saya untuk membuat konten-konten selanjutnya. Oke, dan ini untuk bahan-bahannya itu sudah saya sediakan, ini tinggal ngerakit saja ya. Ini kita review dulu dari ininya ya, bahannya. Ini saya menggunakan bearing menggunakan ukuran 8 mili. Untuk bearingnya ini ada dua, kanan kiri. Jadi ini untuk bearingnya itu yang 8 mili. Untuk ini, untuk lebar ininya, lebar dalamnya. Terus untuk asnya di sini saya menggunakan as juga 8 mili, mengikuti ini ya, mengikuti bearingnya. Kalau bearingnya 8 mili, untuk asnya ya 8 mili. Kalau bearingnya 12 mili, untuk asnya juga 12 mili, biar pas ya. Ini saya kasih minyak mesin jahit itu karena ini sudah ini ya, sudah nayeng blur. Jadi kalau digeser-geser itu agak seret, jadi saya kasih minyak ini di sini di asnya. Terus ini sudah saya kencangin, ini sudah ada bautnya, ini baut L ya, atau kunci L seperti ini. Ini yang paling kecil sendiri ini untuk kunci L nya. Ini ada dua, di satu bearing ada dua pengunci ya. Di satu bearing itu ada dua pengunci. Jadi kalau dua bearing itu ada empat pengunci. Ini enaknya bearing seperti ini, itu sudah ada rumahnya, sudah ada rumah bearingnya, terus sudah ada penguncinya atau sudah ada bautnya. Jadi nggak takut ini ya, nggak takut kalau asnya itu untuk ininya kanan kiri atau nggak stabil, karena sudah dibaut di sini. Nah, ini untuk bautnya seperti ini. Ini saya menggunakan bearing yang sudah ada rumahnya ya, jadi lebih mudah saja seperti ini. Kalian bisa menggunakan bearing yang tanpa rumah ya, atau bearing yang tidak ada rumahnya tapi harus melubangin untuk bearingnya. Jadi lebih enaknya itu menggunakan bearing yang sudah ada rumahnya seperti ini. Ini tinggal membaut ini, baut 4 ini, atas dan bawah ini sudah enak lur, nggak usah dilubang-lubangin. Kalau menggunakan bearing yang tanpa rumah itu kan harus dilubangin sepasnya bearingnya itu. Nah, seperti ini yang tidak ada rumahnya ya. Ini untuk bearingnya, ini bearingnya itu sama dengan yang ini 8 mili, ini bekas dinamo. Nah, ini ada bearingnya dua. Ini rencananya saya gunakan untuk ini, untuk bor ya, bor. Ini saya ini saya gunakan untuk bor, dan saya gunakan cuman bearing dan asnya doang. Ininya untuk yang tengah-tengah ini saya lepas ya. Nah, ini seperti ini yang tidak ada rumahnya. Terus ini yang ada rumahnya atau ada rumah bearingnya seperti ini.
seperti ini ya. Ini kalau oke dulur, mohon maaf sekali ya, ini tadi untuk HP-nya keluar sendiri karena kepanasannya. Jadi ini saya lanjut lagi, jadi kita lanjut lagi di bearingnya ya, di masalah bearingnya. Jadi kalau kalian mau membuat table saw itu rekomendasi dari saya itu untuk bearingnya itu yang sudah ada rumahnya seperti ini, jadi lebih aman dan lebih mudah ya, nggak usah melubangin tripleknya, karena kalau tidak ada rumah bearingnya itu harus melubangin tripleknya dan itu harus pas atau presisi dengan bearingnya, jadi agak sulit. Jadi kalau menurut saya lebih enak yang sudah ada rumahnya seperti ini, tinggal baut terus tinggal ngencangin ini untuk asnya, sudah jadi seperti itu. Nah seperti ini mohon maaf sekali untuk untuk HP-nya kurang jelas ya, ini seperti ini. Terus ini nanti untuk dinamonya saya menggunakan dinamo bekas printer seperti ini yang besar ya, nggak tahu ini yang besar atau yang kecil. Kalau di lapaknya itu yang besar, ini printer yang besar seperti ini. Ini saya menggunakan ini PSU trafo, dari trafo ini yang saya gunakan cuman positif dan negatif atau positif dan ground. Nah itu, dan apakah bisa atau tidak. Terus untuk untuk pulinya itu masih saya gunakan dari dari kayu, jadi belum bisa membeli puli yang tokoan, jadi ini saya buat puli sendiri seperti ini yang di dinamo. Terus ini yang di asnya mata pisau seperti ini. Karena ini saya saya mengejar torsinya biar torsinya itu bisa lebih kuat, jadi saya kasih pulinya yang di mata gergaji itu yang besar, terus puli yang di dinamonya atau penggeraknya itu yang kecil seperti ini. Ini masih kurang kecil lagi ya ini untuk pulinya, nanti saya bubut lagi ini seperti ini. Terus untuk untuk ini sambungan ke as terus ke mata gergaji itu, ini saya iseng-iseng menggunakan adaptor adaptor bor listrik atau bor baterai itu ke mata gergaji seperti ini. Jadi yang sebelah kiri itu ke mata ke bornya, ke bornya, terus yang sini itu ke mata gergajinya. Jadi ini aslinya itu panjang ini untuk asnya, ini untuk as sambungannya ini, tapi saya potong terus iseng-iseng saya bor sendiri menggunakan bor baterai. Itu alhasil untuk untuk lubangnya itu tidak presisi, jadi seperti ini. Nah tidak presisi, jadi kalau kalian mau mencontoh seperti ini itu kalian bisa menggunakan bor duduk untuk melubangin penyambungannya ini, untuk melubangin jadi lebih presisi ya ketimbang kalian menggunakan bor seperti ini, bor tangan seperti ini, itu kurang presisi dan hasilnya seperti ini. Giol ya dulu, ini giol nggak presisi. Nah, seperti ini rencana saya untuk mata pisaunya itu saya gunakan yang 7 in untuk memotong triplek atau kayu. Terus
untuk dinamonya ini kita coba bagaimana untuk hasilnya, apakah bisa atau kuat untuk memotong triplek ini saya rancang untuk memotong triplek yang tipis-tipis ya, yang 3 mili atau yang 8 mili itu masih bisa. Ini 8 mili dulu, ini 8 mili seperti ini. Kalau yang 3 mili segini. Nah ini yang 8 mili itu, dan seperti ini ya. Oke, coba kita nyalakan ya. Ini kita nyalakan sebentar aja ini. Nah, seperti itu untuk ininya, dinamonya. Bentar. Nah ini sudah saya colokkan untuk pesunya. Coba kita putar lagi ya. Nah jadi seperti itu untuk putarannya. Ini nggak tahu ya RPM-nya itu berapa RPM. Ini saya nggak ngitung atau nggak saya ukur, karena ya saya tidak bisa mengukur RPM ya, karena tidak ada alatnya. Jadi nggak tahu ini RPM-nya itu berapa RPM. Jadi seperti itu. Dan ini untuk ban-bannya ya. Ini untuk ban-bannya saya perjelas lagi. Kalau kalian mau membuat sebuah table saw, itu untuk ban-bannya itu yang pertama itu ada dinamo DC atau AC, itu sama saja. Kalau yang AC itu tidak memakai adapter lagi. Kalau yang DC itu harus memakai adaptor. Terus yang kedua itu bearingnya seperti ini. Bearingnya harus menggunakan 2 bearing karena biar lebih presisi saja ya. Dan ini untuk bearingnya, kalau saran saya itu menggunakan bearing yang ada rumahnya seperti ini, ada 2. Terus yang ketiga itu ada asnya itu mengikuti bearingnya ya. Kalau untuk bearingnya 8 mili, untuk asnya juga 8 mili biar presisi, biar enggak kebesaran dan enggak kekecilan. Terus ini untuk adaptor ke as bearingnya ke mata gergajinya. Itu kalian bisa membeli ini itu nanti saya letakkan di sini ya. Lupa untuk namanya apa, itu lupa, nanti saya letakkan di sini. Nah itu. Terus untuk pulingnya kalian bisa membeli di online shop, itu banyak puli. Jangan lupa pulingnya ya. Terus yang selanjutnya itu ada karet untuk menghubungkan dinamo ke as mata gergajinya. Itu untuk ban-bannya. Jadi ini untuk ban-bannya sangat simpel sekali dan sangat kalau menurut saya sangat murah sekali ya, seperti ini. Dan jangan lupa untuk tripleknya. Ini tripleknya untuk penopang bearingnya dan untuk alas untuk pemotongnya, seperti ini. Oke ya, jadi seperti itu aja untuk konten kali ini. Semoga konten kali ini bisa menghibur kalian. Jangan lupa kalian channel dengan cara subscribe. Oke, dan mohon maaf sekali untuk channel ini jarang upload ya, karena ada kesibukan yang lain, jadi jarang sekali upload. Dan kali ini saya upload lagi, dan ini saya mempunyai project baru lagi dulu. Oke, nantikan terus untuk videonya ini, membuat sebuah table saw ini menggunakan dinamo ini, apakah bisa atau tidak, kita tunggu di next video saja ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.